Nah, itu kan kalau gue pakai skill 3 di awal ya. Kalian bisa aja mau pakai skill 1 dulu di awal kayak gini nih. Tuh. Oke, sip lah ya. Nah, jadi kita bisa ngedash gitu buat kabur ataupun ngejar musuh. Halo guys, kembali lagi di channel Kuroeko. Akhirnya kita kedatangan champion baru yaitu Jayce. Tadi gue udah bahas tentang Caitlyn, sekarang kita bahas tentang Jayce yang biasa dipakai di Baron Lane. Dan dia ini punya 8 skill, kalau sama pasifnya berarti 9 skill. Dan tentunya gue bakal bahas tentang penjelasan skill, combo, tips, dan counternya. Yang pertama penjelasan skill Jayce. Jadi Jayce ini punya dua senjata. Yang pertama yang jarak dekat kayak gini, yang melee atau hammer. Dan yang kedua itu jarak jauh, yaitu cannon. Dan ini bisa ditukar-tukar sesuka kalian. Untuk ngubah senjatanya itu pakai ulti cuy. Dan dari level 1 aja ulti itu udah langsung aktif gitu loh. Jadi kalian nggak butuh naikin level skill ultinya. Jadi dia punya pasif dimana setiap Jayce diganti senjata pakai ulti, dia bakal dapat tambahan 40 movement speed selama 1,25 detik. Tuh, gue ganti lagi ke jarak jauh, dia dapat tambahan movement speed. Misalnya nih, sekarang kan lagi jarak jauh ya, gue bawa ke jarak dekat, dia dapat tambahan movement speed. Nah, cuman ya ada cooldownnya dulu gitu, 6 detik ya. Kita tunggu dulu. Ubah lagi, nah dapat lagi tambahan movement speed 40. Sekarang kita bahas skill 1 yang jarak dekat. Nah, pertama kita ganti dulu ya, dari cannon berubah jadi hammer atau yang melee. Skill 1 ini bakal melompat ke musuh dan jaraknya lumayan jauh ya, kayak gini nih. Dan ini damage-nya area. Ini bakal ngasih physical damage ke musuh dan juga ngasih slow 50% selama 2 detik. Dan kalau misalnya tuh musuhnya pada kena damage ya. Kemudian skill 2 yang jarak dekat, dia ada pasif dimana kalau misalnya kita nge-basic attack itu bakal nge-regen mana. Tuh, mananya bakal naik terus. Dan itu bakal dapat 18 mana setiap kita nge-basic attack. Kemudian kalau dipakai, skill 2 ini bakal ngebikin area listrik yang ngasih magic damage ke area sekitar selama 4 detik. Tuh, jadi kita cukup jalan aja, dia bakal ngedamage area sekitar. Jadi ini ibaratnya kayak skill 2-nya Amumu lah ya, mirip-mirip, cuman ya style skillnya aja beda gitu. Kemudian skill 3, ini dia bakal nyerang musuh yang bakal ngasih efek knockback dan juga ngasih magic damage. Dan skill 3 ini damage-nya scaling 20% dari max HP musuh. Jadi semakin tebal darah musuh untuk yang tank-tank, maka damage-nya bakal sakit banget cuy. Walaupun skill 3 itu magic damage, tapi dia sebenarnya scaling dari item physical attack cuy. Jadi scaling itu 2 kali ya. Yang pertama dari item physical attack dan juga yang kedua dari 20% dari max HP musuh. Kemudian skill 4. Nah, skill 4 ini dia bakal berubah tipe senjatanya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi melee gitu ya, kalau gue pencet, dia bakal berubah jadi yang jarak jauh nih. Kalau gue pencet lagi, dia bakal berubah jadi yang jarak dekat. Nah, tapi cuman ini sebenarnya ada cooldownnya ya 6 detik. Jadi nggak bisa seenaknya gitu berubah ya. Tunggu dulu 6 detik. Ya lumayan cepet sih. Dan cooldown dari tiap senjata itu beda-beda ya cuy. Jadi mirip sama Kagura. Ini cooldown semua ya. Kalau gue ganti jadi jarak jauh, dia cooldownnya beda lagi gitu loh. Jadi cooldown itu terpisah. Jayce ini kan tadi ada pasif ya, dimana setiap dia ganti senjata dia dapat tambahan movement speed ya. Nah sebenarnya itu ada tambahan lagi cuy, dimana itu adalah efek dari skill 4-nya. Kalau misalnya kita tukar dari jarak dekat nih ya, jarak dekat ya, terus kita ganti jadi jarak jauh, maka satu basic attack berikutnya itu bakal ngasih magic damage. Dan juga selama 5 detik ke depan, musuh yang kita hit itu bakal dapat pengurangan magic defense dan juga physical defense sebesar 25%. Kita coba lagi ya. Kalian bisa lihat di atas physical defense dan magic defense musuh itu 100. Kalau misalnya gue ganti dulu ke jarak jauh, gue basic attack, ada magic damage-nya dan defense-nya berkurang tuh 25%. Dan penggunaan armor itu berkurang selama 5 detik ya. Oh ya, walaupun tadi serangan awalnya itu ada magic damage-nya, itu sebenarnya juga scaling dari item physical attack ya. Dan kalau misalnya kita berubah dari yang jarak jauh nih ya, jarak jauh nih, terus kita ubah jadi jarak dekat, maka attack speed kita bakal meningkat sebesar 30%. Dan juga dapat physical defense dan magic defense sebesar 33%. Dan ini nggak cuma 5 detik doang kayak yang sebelumnya, tapi ini bertahan selama kita pakai yang jarak dekat. Jadi bisa dibilang kalau misalnya untuk yang jarak dekat, ini attack speednya lebih kencang dibandingkan yang jarak jauh. Dan juga physical dan magic defense kita tuh lebih gede saat lagi jarak dekat. Lumayan ribet sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Selanjutnya kita bahas skill yang jarak jauh. Yang pertama skill 1. Skill 1 ini bakal nembakin kayak gini. Dan di akhir dia bakal meledak. Yang kalau misalnya kena champion musuh, dia bakal langsung meledak cuy. Nah dan ini bisa area ya. Jadi kalau misalnya ada musuh yang dekat, nah itu bakal kena dua-duanya. Ini kan skill 1 jaraknya cuma segini doang ya. Nah kalau misalnya skill 1 ini ngelewatin gerbang dari skill 3 kayak gini nih, maka jaraknya ini bakal lebih jauh lagi cuy. Kalian lihat nih. Tuh sampai tembus ke sana kan. Dan ini nggak cuma jarak doang, tapi ledakan di akhir juga bakal makin gede dan damage-nya juga naik 40%. Kemudian skill 2 kalau bisa kita pakai, kita bakal dapat tambahan attack speed maksimal untuk 3 basic attack berikutnya. Ini misalnya gue pakai ya, skill 2 terus basic attack. Tuh, kenceng banget kan ya. Nah, itu attack speed itu adalah attack speed maksimal di Wild Rift cuy. Kita lihat ya, di sini attack speed itu 2,5. Karena emang di Wild Rift itu maksimal attack speed itu adalah 250%. Kemudian skill 3. Nah, skill 3 itu bakal ngebikin gerbang kayak gini. Yang kalau misalnya kita tabrak, itu bakal dapat tambahan movement speed. Dan itu juga berlaku ke teman ya.
Jadi kalau misalnya teman butuh kabur gitu, masuk aja ke gerbang dan bisa kabur karena dapat tambahan movement speed. Terus kemudian skill 3 ini seperti yang gue bilang tadi ya, itu bakal bikin skill 1 ini jaraknya bakal makin jauh, ledakannya bakal makin gede dan damage-nya naik 40%. Jadi udah pasti kombonya itu skill 3 dan skill 1 ya. Kalau lebih jago lagi sih skill 1 skill 3 nih. Tuh. Dan yang terakhir skill 4, dan seperti yang udah gue jelasin tadi ya. Sekarang kan kita pakai jarak jauh nih. Kalau misalnya gue ganti jadi yang jarak dekat, maka gue bakal dapat tambahan attack speed 30%, tambahan armor dan magic defense itu 33%, dan basic attack satu basic attack berikutnya itu bakal ngasih bonus magic damage. Ingat ya, kalau misalnya kita berubah jadi tipe yang jarak jauh, attack speed kita sedikit berkurang. Kemudian basic attack berikutnya bakal ngasih bonus magic damage, dan ngurangin armor dan magic defense musuh sebanyak 25% selama 5 detik. Selanjutnya combo Jace. Yang pertama skill 1 yang jarak jauh itu bisa dikomboin dengan flash. Misalnya kayak gini nih. Tuh, buat ngagetin musuh gitu ya, itu bisa cuy. Nah, dan itu juga bisa digabungin dengan skill 3 ya, misalnya kayak gini nih. Nah, tuh jadi kena musuh kan. Kemudian combo yang kedua, kalian bikin dulu gerbang pakai skill 3. Kemudian skill 1, basic attack, dan skill 2. Dan kalau misalnya cepat jadi gini nih. Tuh. Tapi itu sebenarnya masih yang versi lambat ya. Kalau misalnya pengen lebih cepat lagi, kalian pakai dulu skill 1 baru skill 3 cuy. Skill 1, skill 3, basic attack, skill 2. Nah, kayak gini nih. Tuh. Dan combo tadi itu bisa dilanjutin dengan combo yang jarak dekat. Kita coba lagi ya. Skill 3 dulu. Kemudian skill 1, basic attack skill 2, ulti, skill 2, skill 1, dan skill 3. Dan kalau misalnya cepat jadi kayak gini nih. Waduh bang, panjang banget bang kombonya. Nah sebenarnya nggak terlalu susah ya. Gini aja deh, inget ya. Yang pertama kalian skill 3 dulu nih. Nah terus kalian tembakin nih. Langsung skill 2. Karena skill 2 nya dapat attack speed, langsung aja ulti. Langsung skill 2. Karena musuhnya jauh, kalian pakai skill 1 untuk lompat. Dan skill 3 gitu. 3, 1, 2, ulti 2, 1, dan skill 3. Nah itu kan kalau gue pakai skill 3 di awal ya. Kalian bisa aja mau pakai skill 1 dulu di awal. Kayak gini nih. Tuh. Oke, sip lah ya. Nah, itu tadi combo kalau misalnya kita pakai yang jarak jauh duluan. Sekarang combo untuk jarak dekat duluan nih. Pertama skill 2 dulu. Ini bakal nge-damage area. Kemudian skill 1 biar lompat ke musuh ditambah dengan skill 3. Kalau bisa skill 3 itu ke belakang ya. Nah, udah itu doang cuy. Dan tentunya combo yang jarak dekat tadi itu bisa digabungin dengan combo yang jarak jauh. Jadi yang pertama kita pakai dulu skill yang jarak dekat. Skill 2 dulu. Kemudian skill 1. Skill 3. Kita pakai ulti. Sekarang skill 2. Skill 1, skill 3. Nah, itu dia cuy. Kalau misalnya cepet jadi kayak gini nih. Tuh, gitu cuy. Sekarang combo buat ngejar musuh. Misalnya musuh di situ tuh lumayan jauh ya. Nah, sekarang kalian pakai dulu yang jarak jauh dan pastiin ulti kalian nggak cooldown. Kemudian buka gerbang biar dapat tambahan movement speed. Kemudian pakai ulti supaya pasifnya jalan dan pakai skill 1 buat lompat ke musuh. Nah, itu buat ngejar musuh ya. Selanjutnya tips pakai Jace. Yang pertama, Jace ini butuh latihan dan sering dimainin. Karena misalnya kalian main ML, ini kayak Kagura lah. Walaupun skillnya beda ya, tapi ya konsepnya sama gitu. Mereka punya skill yang banyak dan masing-masing skill itu punya cooldown yang berbeda. Kemudian tips yang kedua, kalian bisa manfaatin skillnya ini buat kabur atau loncat di jungle. Misalnya kayak gini nih, gue pakai yang jarak jauh, kemudian gue skill 3, dan pakai jarak dekat dan skill 1. Kalau misalnya cepat jadi gini nih. Nah, jadi kita bisa ngedash gitu buat kabur ataupun ngejar musuh. Kemudian kalau di PC, kalian bisa kayak gini cuy. Kalian pakai dulu skill 3 ke monster jungle nih. Terus bisa skill 1 buat lompat ke belakang. Sedangkan di Wild Rift itu nggak bisa. Karena musuh itu nggak kelihatan gitu. Nggak ada visionnya nih. Kecuali kalian ada ward di belakang. Nah, baru bisa nih skill 3 terus skill 1. Baru bisa lompat. Selanjutnya counter Jace. Yang pertama sembunyilah di balik minion. Supaya kalian nggak kena combo yang skill 1 skill 3 nya ini nih. Karena kalau misalnya skill 1 ini nabrak minion, itu dia bakal meledak langsung cuy. Di Baron kan rata-rata kalian pakai jarak dekat ya, sedangkan Jace ini dia bisa jarak jauh, makanya dia enak banget buat ngepok kalian. Jadi sembunyilah di balik minion. Yang kedua, pakailah champion yang punya sisi, karena Jace ini bakal bisa banget buat kabur dengan skill 3-nya nih lewat gerbang, terus ditambah lagi dengan ulti buat ada pasifnya, jadi dia bakal cepet banget gitu buat kabur ya. Kemudian yang ketiga, biasanya Jace itu nge-combo saat lagi pakai yang jarak jauh atau pakai yang cannon ini nih. Jadi kalian hati-hati aja nih. Karena kalian bakal bisa di-combo dengan skill 1, skill 3, skill 2, skill 2, skill 1, skill 3. Nah, yang ini nih. Tapi bukan berarti kalian nggak bakal di-combo dengan yang jarak deket ya. Cuman ya hati-hati aja gitu loh. Apalagi nggak HBD nih. Waduh, dia nungguin di sema, terus skill 1, skill 3, skill 2. Nah, kayak gini nih. Ah, itu kampret banget sih. Hati-hati lah kalian sama sema ya.
Oke, kayaknya itu aja skill dari gue. Dan sampai jumpa di gameplay Caitlyn dan juga Jess nanti. Kayaknya gue bakal bikin Jess dulu sih. Cuman perlu latihan dulu ini cuy.